老师晚安，各位同学们晚安。今天晚上我们要一起练习诗歌信靠每一句应许. Jadi artinya adalah percaya pada setiap janji ya. Janjinya siapa? Tentu janjinya Tuhan begitu. Sebelumnya lirik lagu ini kalau misalnya nanti saya jelaskan pasti kata-katanya harusnya tidak asing buat kita karena lagu ini diambil liriknya itu dari firman Tuhan ya. Jadi sebelum nanti saya bacakan ayat firman Tuhannya, saya ajak kita untuk bersama-sama memperhatikan lirik lagunya dulu. Jadi saya akan bacakan liriknya bagi setiap kita. 信靠每一句应许，主，你使卑微转为尊贵，使伤心流泪转为笑颜。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不致羞愧，就没有失望。心中充满盼望，盼望时眼睛明亮，道路虽崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。Boleh next dulu, Lause. Yang selanjutnya ada ayat firman Tuhan yang mungkin saya baca dulu ayat firman Tuhannya supaya kita bisa punya gambaran untuk arti lagu ini ya. Jadi ayat firman Tuhan ini diambil dari Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan yang pertama dari Mandarin dulu, nanti kita akan perhatikan ayat dalam bahasa Indonesia. 罗马书第5章第1节到第5节，我们既因信称义，就制作我们的主耶稣基督的与上帝相合。我们又借着他，因信的进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为说只给我们的生灵，将上帝的爱浇灌在我们心里。Dalam bahasa Indonesia, Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, sampai di sini, mari saya ajak kita untuk memperhatikan liriknya satu kalimat demi satu kalimat. Kita akan sama-sama memperhatikan arti dari lagu ini. Sekalian saya juga mau sharing, mungkin ini adalah satu perenungan pribadi saya juga, pemaknaan pribadi saya tentang lagu ini ya. Jadi kita akan mulai dari kalimat yang pertama. 主，你使卑微转为尊贵。主，你使卑微转为尊贵. Jadi kalau kata Ju itu kan udah tidak asing ya, itu artinya kan Tuhan ya. Nah, tapi di sini ini saya artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan, Engkau mengubah yang rendah menjadi terhormat. Nah, peiwei itu artinya rendah.
Chun Kui itu artinya terhormat ya. Chuan Wei itu mengubah gitu, mengubah kondisi gitu. Nah, saya melihat di sini kata Pei Wei sama Chun Kui itu adalah dua kondisi yang jelas bertolak belakang ya. Jadi rendah dan terhormat atau rendah dan tinggi. Nah, ini bukan hanya bicara tentang kondisi yang menunjukkan posisi yang rendah atau posisi yang tinggi. Bukan juga hanya bicara tentang kedudukan dan status. Tapi kita juga bisa memahami ini sebagai satu kondisi rendah itu adalah kondisi yang hina. Sedangkan Chun Kui itu kalau kawan-kawan ingat lagu Pao Kui Sisia Kui itu di sini adalah mahal, berharga ya. Kondisi yang berharga, kondisi yang mulia. Nah, Tuhan itu sanggup untuk memindahkan seseorang atau mengubah kondisi yang hina, yang rendah menjadi kondisi yang mulia. Kalau kita lihat contoh yang paling nyata di dalam Alkitab itu adalah bagaimana Tuhan mengubah sesuatu yang hina menjadi berharga. Melalui apa? Melalui karya salibnya. Gitu. Salib di zaman perjanjian lama, di zaman pemerintahan Romawi, ini adalah hukuman yang paling hina bagi penjahat gitu. Itu adalah lambang kehinaan, lambang yang paling hina yang diberikan sebagai hukuman bagi seorang penjahat gitu. Dan Allah menggunakan salib itu justru untuk memuliakan Kristus, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi sekarang seperti Kristus mengubah makna salib yang hina itu menjadi sesuatu yang begitu mulia melalui darahnya, kita akhirnya juga bangga dengan kekristenan kita, bangga dengan iman kita. Kita tidak malu misalnya membawa salib, memakai aksesoris salib dan lain sebagainya. Sekaligus sebenarnya ini menjadi satu tanggung jawab kita juga. Kalau bilang bangga dengan salib, harus siap pikul salib seperti itu. Tapi inilah yang Tuhan ingin tunjukkan gitu. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang hina menjadi satu hal yang mulia gitu, satu hal yang tampak mustahil tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi dengan keyakinan iman kita pun percaya meskipun kita direndahkan oleh manusia, meskipun kondisi kita hina dan rendah, kita miskin, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, tapi di dalam Tuhan kita ditinggikan karena hati dan iman kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, kalimat selanjutnya ya. 使伤心流泪转为笑颜. Sangsing itu adalah hati yang sedih ya, hati yang sedih, duka cita gitu, bisa seperti itu. Sangsing liulei ini adalah satu frase gitu. Sebenarnya dua kata ini, sangsing itu kan hati yang sedih, duka cita, liulei itu seperti air mata yang mengalir begitu. Nah, Chuan Wei itu mengubah xiaoyan itu menjadi tawa, menjadi senyum, menjadi tawa. Jadi ini bukan hanya menunjukkan satu perpindahan yang cuma nangis biasa kemudian jadi tertawa, tidak ya. Tapi ini bisa diartikan sebagai duka cita atau ratap tangis gitu, sebuah perasaan duka cita yang besar. Saya jadi mengingat ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kalian akan berduka cita itu di masa-masa Tuhan Yesus harus menghadap salib gitu. Kalian akan berduka cita, kalian akan meratap, kalian akan berpisah denganku, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Mungkin bisa digambarkan seperti itu duka citanya, duka cita yang dirasakan oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, duka cita yang disertai ketakutan, tidak ada pengharapan, nggak tahu hari esok mau jadi seperti apa, tapi tiba-tiba dalam satu titik itu berubah menjadi sukacita ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka begitu. Nah, perasaan seperti ini saya jadi ingat Mazmur pasal 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ya, firman Tuhan berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebenarnya kalimat ini mengingatkan saya juga dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Gitu. Kondisi kita itu di tengah pandemi ini bukan kondisi yang mudah. Gitu. Banyak orang kehilangan orang yang dicintai. Banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Banyak orang juga nggak punya keyakinan yang pasti akan hari esok seperti apa.
banyak ketakutan, takut tertular, sementara kita melihat kayaknya belum ada titik terang, belum ada tanda-tanda pengharapan, angka yang tertular sama virus ini semakin naik, misalnya seperti itu. Kita harus sampai kapan gitu, usaha menjadi lesu dan semuanya seperti tidak ada pengharapan begitu. Tapi ketika kita mempercayai bahwa Tuhan yang sanggup mengubah yang rendah menjadi terhormat, Dia pun Tuhan yang sanggup mengubah kesedihan, duka cita kita itu menjadi tawa gitu, menjadi kebahagiaan, menjadi kelegaan gitu. Dan perubahan itu nggak bisa nggak bisa didapatkan dengan kekuatan kita kalau bukan Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Gitu. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Jadi saya sih bisa menyimpulkan begini, orang nggak akan menghargai arti xiaoyan kalau mereka tidak pernah merasakan xiangxing liu lei gitu. Orang nggak akan menghargai kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih kalau mereka tidak kehilangan gitu. Tapi Tuhan bukan hanya membuat kita menghargai orang-orang yang kita kasihi, menghargai apa yang ada, tapi Tuhan bisa mengubah xiangxing liu lei itu menjadi xiaoyan ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, karena itu ada proses yang harus kita lewati supaya Sangxing Liu Lei itu bisa menjadi Xiaoyan gitu. Prosesnya apa? Di kalimat selanjutnya dikatakan Huan Nan Sheng Renai, Renai Sheng Lao Lian. Saya lanjutkan ya, Lao Lian Sheng Pan Wang. Gitu. Jadi proses yang harus dilewati itu adalah di kalimat ini mengutip Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima gitu kata-katanya gitu. Huan nan sheng renai. Jadi kesengsaraan melahirkan ketekunan gitu. Renai sheng lao lian. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Nah, jadi ini seorang yang sengsara dan menderita itu harus bertahan ya, harus bertekun untuk bisa menahan penderitaan itu supaya mereka bisa bertahan hidup dan melewati ujian. Kalau mereka nggak bertekun, nggak berusaha bertahan, nggak mampu mereka melewati huanan itu, gitu. Nggak mampu mereka akan bisa melewati masa-masa sulit itu. Jadi kesengsaraan itu sebenarnya bisa menjadi latihan untuk menguatkan otot-otot iman, gitu. Jadi seperti fisik ya, seperti fisik kalau misalnya nggak dilatih, otot itu nggak akan bisa terbentuk gitu, nggak akan jadi bagus. Seperti iman juga, uh, iman itu juga harus dilatih. Kepercayaan kita itu harus diuji gitu, sehingga kita bisa menjadi seorang yang setia. Kalau saya katakan mungkin seperti ini, faith itu iman harus diuji supaya bisa menjadi faithful, supaya kita bisa menjadi setia. Karena itu kesengsaraan ini menjadi satu latihan untuk melatih ketekunan kita dan melatih ketahanan kita, gitu. Sehingga menjadikan orang percaya itu adalah orang yang tahan uji, gitu. Jadi Laulian itu tahan uji, ya. Laulian itu harus melewati berbagai musim. Saya cari arti literal ya dari kata ini, itu Laulian itu berbagai musim ya. Jadi bisa bisa juga dikatakan melewati berbagai musim, melewati berbagai masa waktu yang panjang dan kondisi yang bermacam-macam. Baik itu kondisi baik ataupun kondisi yang tidak baik. Tapi mereka itu masih tetap kokoh bertahan gitu. Jadi kualitasnya tidak diragukan. Jadi itu Laulian gitu. Jadi kesengsaraan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan tahan uji. Itu ya. Laulian Shen Pan Wang. Tahan uji melahirkan pengharapan. Jadi apa yang bisa membuat seseorang bisa bertahan dalam ujian kalau bukan pengharapan? Ya, pengharapan itu membuat seseorang bisa nggak apa-apa deh rela gitu, bersabar, rela menderita gitu, karena ada pengharapan akan hari esok yang lebih baik yang mereka nantikan. Ya. Keyakinan ini bukan hanya kata semoga gitu ya, enggak ya. Kalau misalnya kita bilang semoga besok lebih baik ya, semoga cepat sembuh ya, semoga bahagia ya gitu. Jadi kata ini yang digunakan dalam kata pengharapan itu menggunakan kata panwang. Jadi kata kunci dari lagu ini itu adalah panwang. Karena ada panwang, karena ada pengharapan, kita bisa mempercayai janji Allah itu. Gitu. Nah, kata pengharapan ini sebenarnya saya cari juga ada
kita katakan harapan juga kata siwang kita bisa pakai gitu ya. Jadi ada kata siwang, ada kata panwang. Tapi kedua kata ini memiliki penekanan makna yang berbeda, kawan-kawan. Jadi kata siwang itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang pengharapan berjangka pendek atau sesuatu yang bersifat tidak pasti. Berharap kepada sesuatu yang mungkin bisa terjadi, mungkin juga enggak gitu. Bisa juga saya bisa katakan begini, kalau itu terjadi ya bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi bukan sesuatu yang kita desperately kita menantikan, kita berharap secara putus asa gitu. Kalau kita harus mendapatkan itu, gitu. Nah, tapi kalau kata panwang itu berbeda. Panwang itu menunjukkan pengharapan yang pasti akan sesuatu yang lebih besar gitu, sesuatu yang bersifat jangka panjang atau kekal. Jadi panwang itu kita menantikan pengharapan kepada satu hal yang pasti, meskipun kita nggak tahu, kita belum tahu kapan ya itu akan terjadi. Gitu. Panwang itu sesuatu yang pasti, penantiannya bisa sebentar, bisa juga sangat lama. Tapi karena itu kita perlu menantikannya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Itu panwang gitu. Karena itu panwang juga harus dinantikan dengan penuh keyakinan iman. Jadi tanpa iman orang nggak mungkin bisa sabar, bisa bertekun menahan kesengsaraan itu, menahan huanan itu, penderitaan itu. Jadi seperti itu. Dan kalimat selanjutnya dikatakan panwang 不致羞愧就没有失望. Jadi pengharapan itu tidak akan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan dan tidak akan dikecewakan. Jadi ini adalah kalimat yang menegaskan bahwa pengharapan yang demikian kepada Tuhan tentunya ya, itu tidak akan mengecewakan. Jadi orang yang berharap kepada sesuatu yang pasti nggak akan kecewa dong, ya kan? Mereka udah tahu itu pasti akan terjadi, mereka nggak akan kecewa, mereka akan menantikannya itu dengan excited gitu, dengan sangat bersemangat begitu. Nah, kawan-kawan, mereka sabar menanti dengan penuh iman, menanti buah yang manis dari pengharapan mereka, kira-kira seperti itu. Karena lagu ini diambil dari firman Tuhan, dari surat Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima, maka kita jelas sekali tahu bahwa lagu ini bicara tentang panwang kepada siapa gitu. Jadi pengharapan kita kepada Allah yang kekal, pribadi yang memberikan janji kepada manusia dan pasti akan menepati janji itu. Allah tidak pernah ingkar janji, itu yang kita percayai dan itu yang terjadi. Allah akan menggenapi janji sesuai dengan waktu dan kehendaknya yang terbaik. Karena itu kita pasti nggak akan kecewa, kawan-kawan ya. Kita pasti nggak akan kecewa karena rancangan Allah itu sempurna, penuh dengan damai sejahtera. Sebenarnya tuh Ibu Ci, kalau kecepatan ya, semoga bisa diikutin ya. Ya, Cici. Selanjutnya ya, kalau kita lihat setelah kalimat di bait ini ya, tentang kita lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mengubah kondisi yang rendah menjadi kondisi yang tinggi, terhormat dan mulia, bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Kemudian proses yang harus dilewati adalah ya melewati kesengsaraan yang melatih otot, membuat kita bertekun, melatih tahan uji dan memberikan pengharapan. Jadi kalau itu terjadi, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Itu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Itulah bagian refnya gitu. Responnya adalah kalimat selanjutnya dikatakan Xin zhong chong man pan wang shi yan jing ming liang gitu. Artinya hati itu dipenuhi pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kalimat selanjutnya ya, panwang se yan xin ming liang. Pengharapan itu membuat mata kita sepertinya bercahaya, berbinar-binar begitu. Nah, kata singcong itu artinya dalam hati ya. Sing itu kalau dalam bahasa Inggris itu diartikan heart gitu ya, heart. Justru diartikan sebagai jantung. Nah, jantung hati itu dimaknai sebagai pusat dari kehidupan. Seseorang hidup atau tidak itu kan dilihat dari detak jantung ya, detak jantungnya masih berdetak atau enggak gitu. Nah, kalau cong itu artinya kan tengah ya, inti gitu, bagian dalam. Jadi kalau misalnya diartikan, kita bisa artikan ini adalah hati itu menjadi pusat yang menggerakkan seluruh hidup seseorang gitu. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya
hati orang yang penuh dengan panwang gitu, penuh dengan pengharapan gitu. Jadi bukan hanya jantungnya yang berdetak, tapi menggerakkan seluruh hidupnya gitu, menggerakkan seluruh bagian hidupnya. Jadi bukan hanya memberikan pengharapan yang pasti, tapi juga membuat hati kita, jantung kita menjadi berdebar-debar ya, akan janji itu kapan digenapi gitu. Jadi sangat antusias menantikan harapan itu menjadi nyata. Apa yang dialami oleh hati itu pasti akan terpancar keluar gitu ya. Apa yang dialami oleh hati itu pasti akan dipancarkan keluar. Makanya di sini saya sih tulisnya begini sih, ada 2 buah yang dihasilkan dari hati yang dipenuhi pengharapan, yaitu di ref bagian pertama dan di ref bagian kedua gitu. Nah, di ref bagian yang pertama ini kita bisa lihat adalah panwang shi yanjing mingliang. Sorry. Jadi ekspresi seseorang itu, hati mereka itu paling mudah terlihat dari mana? Dari mata mereka. Jadi orang itu marah, sedih, atau senang itu kalau misalnya selama pandemi ini kan kita kemana-mana kan pakai masker ya gitu. Tapi mata itu nggak bisa bohong. Meskipun pakai masker, kita senyum sama orang tetap bisa kelihatan kan senyumnya kita gitu. Karena itu terpancar dari mata gitu. Jadi senang itu bisa terpancar dari mata, sukacita itu gak bisa dibohongin gitu. Sukacita itu gak bisa dibohongin, dari mata tuh pasti kelihatan. Nah, jadi hati yang dipenuhi pengharapan akan memancar keluar lewat apa? Mata yang berbinar-binar, yang bersemangat gitu, yang begitu antusias, bercahaya matanya gitu, pasti kelihatan ekspresi itu. Seperti itu. Xingzhong chongman panwang, panwang shi yanjing mingliang. Harapan itu membuat mata kita bercahaya, berbinar-binar. Nah, kalimat selanjutnya, Dao lu, sui qi qu, ni yu wo tong xing. Jadi, Dao lu itu kan jalan ya. Meskipun jalan berliku, jalan itu sulit, engkau berjalan bersamaku, engkau bersertaku. Ya. Jadi orang yang percaya itu dikuatkan untuk melewati kesulitan. Jadi selain meletakkan pengharapan di dalam Tuhan, ya mereka juga harus realistis dong ya gitu. Jadi bagi saya lagu ini bagus sekali ya. Lagu ini bukan hanya bicara tentang wah janji Tuhan akan digenapi dan kita tinggal santai-santai saja, tidak gitu. Lagu ini sangat realistis mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini harus realistis. Dunia ini adalah dunia yang berdosa, tidak akan luput dari penderitaan, pasti ada air mata, pasti ada jalan berliku gitu. Tapi karena iman kepada janji Allah, orang percaya itu nggak akan takut sama jalanan berliku. Orang percaya itu nggak akan takut sama kesulitan hidup. Orang percaya itu nggak akan takut sama kesengsaraan gitu. Karena apa? Allah menyertai dan berjalan bersama dengan kita. Ni yu wo tong xing. Gitu. Jadi Allah berjalan menyertai kita. Jadi pengharapan dan keyakinan iman akan janji Allah itu akan memampukan orang percaya melewati jalan yang berliku. Jadi kira-kira seperti itu. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, di kalimat yang ref yang kedua dikatakan Xing zhong chong man pan wang. Pan wang shi xing xing gang qiang. Ya. Jadi diartikan seperti ini. Hati yang dipenuhi pengharapan itu akan memberikan kekuatan atau akan memperkuat iman, ya, akan memperkuat iman. Sing sing itu iman percaya ya. Kang Xiang itu menjadi kuat gitu. Jadi sama seperti ref yang pertama, ini bagian yang kedua, mereka akan semakin dikuatkan imannya, semakin terhibur dan bisa bertahan ketika menjalani penderitaan di dunia ini. Gitu. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan sekaligus kita beriman, maka kita juga akan dikuatkan imannya dari pengharapan kita kepada janji Allah. Saya mungkin bisa mengutip kata Paulus, ini juga surat Paulus di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di dalam penderitaan Paulus di masa pelayanannya dia harus mengalami kapal karam, dia harus dikejar, nyawanya terancam, dia harus kelaparan, dia harus melewati badai dan lain sebagainya, dipenjara sebagai tawanan, tapi dia mengatakan begini, di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Dia bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, gitu.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu kata Paulus. Jadi kuat banget tuh bicara tentang iman yang semakin dikuatkan ya. Selanjutnya dibilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang Paulus bilang itu adalah panwang ya. Pengharapan kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan itu adalah kekal. Maka itu membuat imannya tuh menjadi lebih kuat gitu, memperkuat imannya. Nanti kalau saya lanjutin nanti jadi khotbah yang panjang gitu ya. Tapi pada intinya adalah ketika hati kita dipenuhi pengharapan, harapan itu akan membuat iman kita menjadi kuat. Kita akan bisa bertahan melewati penderitaan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalimat selanjutnya penutup di sini dikatakan singkau mei 信靠每一句应许生命充满亮光gitu. Mempercayai setiap janji Tuhan. Ini judul lagunya ya. Mempercayai setiap janji Tuhan. Hidup akan dipenuhi dengan terang gitu. 生命充满亮光. Hidup itu akan dipenuhi dengan terang. Saya melihat kalimat ini, kata singkau ya, kata singkau itu bukan hanya bicara seperti mempercayai, kita percaya pada berita itu benar, atau mempercayai perkataan manusia. Singkau itu terdiri dari kombinasi dua kata ya, xiangxing sama yikao gitu ya, xiangxing sama yikao. Jadi menggantung yang berarti xiangxing itu kan percaya ya, yikao itu bersandar gitu, bersandar. Jadi kita bukan hanya mempercayai janji Allah, tapi menggantungkan harapan kita pada setiap janji Allah gitu. Karena Allah yang layak dipercaya dan Allah itu nggak pernah mengingkari janji. Bicara bergantung ya, kalau kita bergantung maka yang harus lebih kuat yang mana? Yang bergantung atau tempat bergantungnya gitu. Pasti tempat bergantungnya yang harus lebih kuat gitu. Jadi kita percaya dan bergantung kepada Allah. Kalau kita ingin pegang Allah, kita nggak akan sekuat itu gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita bergantung pada sesuatu dan kita tidak dipegang, jadi bergantung ini bukan hanya kita misalnya kita hampir jatuh terus kita bergantung gitu, tapi kita bergantung dan dipegang oleh Allah. Kalau cuman kita bergantung, biasanya kita bergantung di jembatan atau apa, tangan kita nggak kuat, kita bisa jatuh begitu. Tapi ketika percaya dan bergantung kepada Allah, kita percaya, bergantung dan dipegang oleh Allah. Tangan kita nggak kuat, tapi tangan Allah kuat memegang kita. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi bercahaya gitu, hidup kita menjadi terang gitu. Kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Sedikit menghubungkan dengan surat Roma ya, kan lagu ini diambil dari liriknya tuh Roma pasal yang kelima. Mungkin saya bisa kaitkan juga di pasal sebelumnya, di Roma pasal yang keempat. Roma pasal 5 itu bicara tentang pengharapan setelah Roma pasal yang keempat gitu. Nah, Roma pasal 4 itu kalau kawan-kawan baca itu bicara tentang iman Abraham gitu. Ini adalah salah satu bukti yang paling nyata tentang pengharapan akan sesuatu yang belum tahu kapan, tapi imannya tetap kuat dan rela menjalaninya dengan menahan penderitaan dan sebagainya begitu. Abraham itu belum melihat janji Allah yang digenapi sepenuhnya selama masa hidupnya. Jadi kalau kita ingat Kejadian pasal 12, Allah menjanjikan apa? Dia akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan menjadi masyhur. Dia akan menjadi berkat. Begitu. Dan Allah juga menjanjikan keturunan buat dia gitu. Abraham itu belum melihat itu semua gitu secara nyata. Tapi ia mempercayai dan mengimani bahwa Allah itu setia dan akan menggenapi janjinya. Jadi itu dibuktikan dalam Alkitab sebenarnya. Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar melalui keturunan Yakub gitu. Allah membuat Abraham menjadi masyhur dengan apa? Menobatkan ia sebagai nenek moyang Kristus. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus, inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Abraham, anak Daud. Gitu. Jadi Abraham itu masyhur, dikenal gitu ya. Dan melalui Abraham dan keturunannya, kita pun menerima
berkat janji keselamatan melalui Kristus. Jadi itu semua Abraham belum lihat selama hidupnya. Tapi Abraham menantikannya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan dan beriman kepada Tuhan. Dan itu Tuhan genapi. Seperti itu kan. Maka seharusnya kita pun mempercayai janji Allah yang demikian. Hidup kita pasti akan dipenuhi dengan pengharapan gitu ya. Dengan terang pengharapan, terang yang menuntun kita ke dalam tanda kutip tanah yang Tuhan tunjukkan bagi kita seperti Abraham gitu. Meskipun kita belum tahu di mana, kita juga belum tahu kapan gitu. Tapi tuntunan dan penyertaan Allah itu sudah jadi jaminan. Kemanapun yang penting sama Tuhan, seming gitu ya. Seming itu pasti congman liangkuang lah gitu. Kemanapun kalau bersama dengan Tuhan, hidup itu pasti akan penuh dengan terang. Gitu. Ya, jadi mungkin itu sharing saya tentang pemaknaan lagu ini. Mungkin kita akan lihat ya beberapa kata dari lagu ini. Kemudian saya ingin ajak kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Kei Ma Lao Sư. Kei. Kita lihat ya arti kata-kata dari lagu ini kurang lebih sih sudah saya jelaskan. Jadi kawan-kawan juga bisa menangkapnya. Ti ya, mulai dari nomor 1, Pei Wei itu yang rendah ya, yang rendah, kondisi yang rendah. Nomor yang kedua, Chun Kui itu dihormati atau yang tinggi. Kemudian yang ketiga, Chuan Wei itu berubah menjadi. Gitu. Yang keempat, Sangsing itu sedih ya, Sangsing itu sedih. Tiu, Liu Lei itu menangis, tadi saya bilang ya, air mata mengalir itu menangis gitu. Tiliu Xiaoyan itu senyuman. Nomor 7, Huanan, ya. Huanan itu kesengsaraan. Kedelapan, Renai itu ketekunan. 9, Laolian itu tahan uji. Tise Panwang itu pengharapan. Kemudian yang ke-11, Buce ya, buce itu tidak sampai ya, tidak akan gitu. Buce, xiu kui itu dipermalukan atau malu ya, malu, dipermalukan. Sesan itu meiyo tidak ada, itu kita pasti tahu. Yang ke-14, sese itu sewang itu kecewa, tidak menjadi kecewa. Di 15, Xinzhong itu dalam hati ya, tadi sudah. Seliu itu congman itu penuh. 17, Yanjing itu mata. Yang ke-18, Mingliang itu terang. Kemudian yang ke-19, Taolu itu jalan. Kemudian berapa itu? 20 ya. 20, Cicu itu berliku-liku ya, tidak rata, berliku-liku. 21, Tongsing itu berjalan bersama-sama, menyertai ya, gitu, beriringan. 22, Sing itu iman. Kemudian 23 itu Kangxiang itu kuat, kokoh. Kemudian 24, Singkau mempercayai, percaya. 25, Meiju itu setiap kata gitu. 26 itu adalah Ingshu itu janji ya, janji Tuhan gitu. Sengming itu hidup, dan yang terakhir Liang Kuang itu adalah cahaya atau terang gitu. Hảo的老师。很好。我们唱歌。Iya. Kita nyanyi sama-sama ya, 可以老师。